Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan Zoro dan Sanji yang sedang bertarung melawan Killingham di suatu area dunia matahari. Namun karena merasa tak mungkin menang melawan mereka berdua sekaligus, Killingham pun mencoba mengulur waktu demi menunggu kedatangan Sommers. Dia memakai energi yang besar dengan menggabungkan mimpi buruk dari banyak monster yang ada di sekitar sana, lalu menciptakan suatu monster dengan ukurannya sangat besar dan kekuatannya juga jauh melampaui para monster mimpi buruk sebelumnya. Monster itu pun diperintahkan untuk melawan Zoro dan Sanji. Killingham tahu bahwa sang monster itu tak akan mampu menumbangkan dua kru terkuat Luffy itu, maka dia hanya memanfaatkannya untuk menahan mereka selama mungkin. Semakin lama sang monster itu melawan Zoro dan Sanji, maka akan semakin dekat juga waktu untuk Sommers tiba di sana. Zoro dan Sanji pun bertarung melawan monster tersebut, di mana mereka berdua melancarkan serangan dengan beberapa teknik. Sanji bilang, bukan hanya kekuatannya saja, tapi daya tahan tubuh dari monster itu pun benar-benar berbeda dari yang lain. Zoro pun setuju sehingga mereka harus melancarkan serangan kuat untuk menumbangkan monster tersebut secepat mungkin. Zoro pun memakai teknik tebas Toragari yang telah dia perkuat dengan Buso Shoko Haki tingkat tinggi. Lalu Sanji juga segera memakai teknik Hell Memories dalam mode Ifrit Jambe untuk menyerang secara bersamaan dengan Zoro. Kombinasi serangan dari Zoro dan Sanji ini langsung membuat monster mimpi buruk terkuat ciptaan Killingham itu seketika menjadi tumbang. Setelah itu, mereka berdua pun segera menyerang ke arah Killingham untuk menyerang secara langsung sang kesatria suci tersebut. Namun tiba-tiba muncul pagar-pagar dari tanaman berduri dalam jumlah yang banyak dengan ukuran yang besar untuk menghalangi mereka berdua. Zoro pun menebas itu dan Sanji juga menendangnya sehingga pagar tanaman berduri tersebut seketika langsung hancur. Kemudian di sana terlihat bahwa Killingham tidak hanya sendirian lagi karena ternyata Sommers juga baru datang ke tempat itu. Sanji pun berkata, rupanya rekan dari kesatria suci itu kini sudah muncul. Zoro lalu menyeringai seram dan bilang bahwa keadaan akan menjadi lebih seru karena sekarang pertarungannya menjadi 2 lawan 2. Zoro menyindir Sanji dengan bilang jangan sampai kalah. Sanji agak kesal dengan perkataan itu dan merespon Zoro dengan bilang bahwa tak mungkin dia akan kalah melawan musuh seperti itu, sehingga Zoro seharusnya mengkhawatirkan dirinya sendiri saja. Tanpa berlama-lama, Zoro dan Sanji segera melancarkan serangan kepada Sommers dan Killingham. Tinggal diam, kedua kesatria suci itu pun melesatkan jurus kuat masing-masing sehingga terjadi bentrokan serangan antara 4 orang itu di sana. Bentrokan itu menghasilkan dampaknya sangat besar dan juga menyebabkan ledakan yang sangat kuat. Di area lain di dunia matahari ada Franky, Bonnie, dan Lilith yang sedang bertarung melawan raksasa iblis dan beberapa monster mimpi buruk. Mereka bisa mendengar suara ledakan itu sehingga Bonnie dan Lilith bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Franky menjawab, itu sepertinya bunyi bentrokan serangan. Menurut Franky, ada 2 kemungkinan di balik suara bentrokan tersebut. Pertama, ada prajurit raksasa kuat yang sedang bertarung melawan kesatria suci. Dan kemungkinan kedua, teman-teman Franky yang tadinya ada di dunia bawah, kini sudah naik ke dunia matahari. Franky pun tersenyum dan bilang, jika kemungkinan kedua yang benar, maka keadaan dunia matahari akan menjadi berbeda mulai dari sekarang. Bonnie dan Lilith pun senang mendengar itu. Mereka lalu bertarung dengan lebih semangat dalam menghadapi raksasa iblis dan para monster mimpi buruk yang ada di sana. Kemudian akan diperlihatkan Goldberg, Root, dan Stanson yang sudah selesai berbincang dengan seorang kepala desa tentang apa saja langkah yang harus mereka ambil selanjutnya. Mereka pun sepakat bahwa Goldberg, Root, dan Stanson akan berpencar ke desa-desa lain untuk melatih orang-orang desa yang sedang kesulitan melawan para monster mimpi buruk. Setelah keadaan aman, maka mereka akan memanggil sebagian prajurit raksasa yang ada di desa tersebut untuk pergi ke desa lain lagi dan membantu mereka yang ada di sana. Nah, hal itu akan dilakukan terus-menerus berulang kali sampai pada akhirnya nanti mereka berkumpul di area sekolah Walrus. Ini adalah rencana yang cukup bagus karena dalam situasi seperti sekarang, saling bantu dan berkoordinasi memang sangat diperlukan. Sebelum mereka beranjak untuk menjalankan rencana itu, datang seorang prajurit raksasa dari desa lain ke tempat mereka berada. Semua orang mengenal prajurit ini karena dia adalah salah satu prajurit kuat
terkuat yang diakui di Pulau Elbaf. Orang ini berasal dari desa Brewers atau yang bisa disebut juga sebagai desa alkohol, kampung halaman dari Ibu Loki. Goldberg dan yang lain pun senang melihat kedatangannya di sana, dan dia juga bilang dalam perjalanan tadi dia sudah mengalahkan banyak monster mimpi buruk. Tentu dia pun meninggalkan desa alkohol setelah keadaan di desa itu menjadi kondusif. Goldberg pun bilang kalau begitu dia lebih baik ikut melakukan strategi yang telah mereka susun karena kehadirannya akan sangat membantu. Sang raksasa kuat ini pun setuju, lalu segera bertanya apa yang harus dilakukan, sehingga Goldberg pun menjelaskan rencana mereka tadi. Berpindah ke area lain dunia matahari Elbaf, diperlihatkan Nami, Usopp, Robin, Brook, dan Jinbei yang masih terikat kekuatan musuh. Beberapa waktu yang lalu, Brook sudah mulai mengingat kembali soal masa lalunya dulu. Bukan masa lalu ketika dia berada di bajak laut Rumbar, melainkan ketika dia masih menjadi kesatria pelindung kerajaan yang bertugas mengawal Gunko saat masih kecil. Koneksi antara Brook dan Gunko mulai semakin terlihat. Terlebih lagi, Gunko juga sempat mengingat soal Brook di masa lalu. Di sini Robin pun berkata, Brook mungkin bisa membangkitkan 100% ingatan masa lalunya dengan Awakening Yomi Yomi Nomi. Setiap buah iblis memiliki keistimewaannya masing-masing, apalagi jika kekuatan buah iblis itu sudah mencapai tahap Awakening. Brook pun menjawab, sebenarnya dia sudah sempat memikirkan kemampuan Awakeningnya ketika di Wano dulu. Salah satu kemampuan Awakening yang sudah pernah Brook gunakan adalah menyerap dan mengeluarkan jiwa-jiwa yang ada dalam tentara catur milik Big Mom. Namun menurut Brook, Awakeningnya itu masih belum sempurna karena hanya berpengaruh pada homies Big Mom yang lemah saja. Sedangkan homies yang kuat seperti Zeus, Prometheus, dan juga Napoleon tidak terpengaruh oleh Awakening Brook itu. Robin pun menanggapi dengan bilang, Awakening Brook pasti lebih kuat dari itu. Buah iblis Hana-Hana Nomi milik Robin saja bisa berevolusi dan membuatnya bisa membangkitkan wujud iblis raksasa seperti yang pernah digunakan saat melawan Black Maria dulu. Nah, tentu buah iblis Yomi Yomi Nomi milik Brook ini pasti bisa berevolusi juga, bahkan bisa lebih mengerikan lagi dibanding Awakening Hana-Hana Nomi milik Robin. Jinbei pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Robin karena buah iblis yang bisa membangkitkan orang mati seperti yang Brook makan itu pasti memiliki kemampuan spesial yang lain. Brook yang mendengar perkataan dari rekan-rekannya itu menjadi semakin bersemangat. Nah, dia juga ingin mengingat lebih banyak lagi tentang masa lalunya yang sebagian besar sudah dia lupakan itu. Brook pun mulai memfokuskan kekuatan buah iblisnya dan mengeluarkan aura mistis hijau di sekitar tubuhnya. Dia mulai menarik energi dari pohon-pohon yang ada di sekitar tempat mereka berada sekarang, sehingga itu membuat haki Brook menjadi semakin kuat. Teman-temannya yang ada di sana pun bisa merasakan bahwa haki Brook menjadi semakin kuat. Tidak sampai di sana saja, Brook juga mulai menarik energi dari monster-monster ciptaan Killingham yang ada di sekitar sana. Nah, ketika hal itu terjadi, Killingham bisa merasakannya juga. Namun, karena Killingham dan Summer saat ini sedang fokus melawan Zoro dan Sanji, maka dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Brook semakin banyak menyerap energi di sekitar dan membuat hakinya menjadi semakin kuat, ingatan yang lebih banyak soal dirinya di masa lalu pun mulai semakin terbuka lebar. Dalam ingatan Brook yang semakin dalam itu, dia tidak hanya melihat Gunko kecil saja, tapi juga dia samar-samar bisa melihat Gorosei Nusjuro. Ternyata memang benar bahwa Brook punya suatu koneksi tertentu dengan Gorosei Nusjuro di masa lalu. Karena itulah mereka berdua memiliki aliran pedang yang sama, yaitu aliran pedang hawa dingin yang bisa membekukan musuh. Nusjuro sudah berumur ratusan tahun, sedangkan Brook berumur 90 tahun. Bisa jadi Brook itu ternyata adalah salah satu murid Nusjuro di masa lalu. Itulah yang membuat Brook memiliki aliran pedang yang sama dengan Gorosei Nusjuro. Beralih ke tempat lain, Mary Geowis akan diperlihatkan. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, Levite melarikan diri dari Gorosei Jupiter karena dia tahu bahwa percuma saja untuk terus bertarung. Jupiter juga tidak mengejarnya karena dia harus fokus melawan pihak pasukan revolusi yang masih ada di sana. Nah, namun justru Levite sekarang ini malah dikejar oleh anggota ras Lunaria atas perintah dari sang pemimpin komunitas Lunaria, sebab sang pemimpin Lunaria itu merasa curiga dengan gerak-gerik dari Levite. Tapi dia sendiri harus fokus menghadapi Gorosei sehingga tak mungkin untuk mengejar komandan Titan dari bajak laut Kurohige itu. Maka dia pun memerintahkan salah satu anggotanya untuk melakukan hal tersebut. Levite menyadari bahwa dia sedang dibuntuti oleh seseorang sehingga di tempat sepi dia berhenti dan bertarung melawan orang itu. Dalam pertarungan Levite melawan anggota Lunaria ini akan ada lebih banyak teknik Levite yang semakin dieksplorasi. Dia merupakan seorang petarung yang sangat hebat dan mempunyai banyak pengalaman sejak dulu. Di sisi lain, anggota Lunaria yang menghadapinya itu masih terbilang muda dan sepertinya tidak terlalu kuat. Jika dibandingkan dengan anggota ras Lunaria lain seperti King, kemampuannya masih terbilang di bawah itu, sehingga dia pun cukup terdesak saat melawan Levite di sana.
sana. Di salah satu momen pertarungan tersebut, mereka juga sempat berbincang. Anggota Lunaria ini bilang bahwa dia tahu soal Levitt sejak lama, sewaktu Levitt masih menjadi petugas polisi di salah satu negeri di wilayah West Blue. Tapi pada akhirnya, Levitt diasingkan karena tindakan kekejaman yang sering dia lakukan. Levitt pun berkata, cukup mengejutkan, ada anggota Lunaria yang tahu soal masa lalunya. Anggota Lunaria itu pun menjelaskan bahwa pada masa lalu, dia sempat sembunyi di suatu pulau yang memiliki kota kecil yang cukup dekat dengan negeri tempat asal Levitt. Jadi, banyak informasi dari negeri tersebut yang sampai ke pulau itu, sehingga wajar para anggota Lunaria mengetahui soal Levitt. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!